setiap niat melakukan sesuatu, nah, itu yang kita tambahi dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau bagi kepercayaan yang lain silakan saja, tapi tambahi dengan niat, jangan hanya niat yang satu aja. Jadi harus ada bahkan lebih dahulu niat yang lainnya lagi, yaitu ingin mendekatkan diri. Itu kalau saya pikir itu merupakan suatu pagar, suatu pengingat untuk segera memegang tali kendali itu, untuk mengekang, ya, untuk memegang tali kendali itu. Kalau kita sedang diajak kepada ketidakbaikan, itu untuk pengingatnya itu niat itu tadi, yaitu niat untuk mendekatkan diri itu. Begitu teman-teman. Jadi kalau itu sering kita lakukan, atau di setiap apa saja itu kita lakukan, maka hidup ini akan warnanya itu lebih indah, lebih menyenangkan, karena itu akan membawa kesadaran kita masing-masing, ya. Jadi begini ya analoginya. Kalau kita melakukan keburukan karena kita lupa, lalai begitu ya, itu kalau kita segera menarik tali kekangnya, jadi istilahnya tidak kebablasan begitu. Istilah mobil itu ketika turun melewati jalan yang menurun, itu tidak, masih ada remnya begitu. Langsung kita injak rem supaya tidak terpelosok ke jurang misalnya, demikian. Ya, itu merupakan kendali karena dalam perjalanan itu, teman-teman. Nah, sebagaimana perjalanan, yang namanya perjalanan hidup ini kan kita menghadapi menghadapi banyak hal begitu, baik hal yang ada di luar maupun hal yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu kita lebih mengutamakan hal yang ada di dalam diri kita ini untuk mengantisipasi suasana atau hal-hal yang ada di luar diri kita itu, supaya itu tadi terkolaborasi itu. Jadi jadi kalau kita ini sering atau senantiasa melakukan hal seperti itu, kita ingat seperti itu, ya saya pikir itu kita ini mudah ingat, ya, mudah ingat. Jadi gak mudah lupa gitu, karena sering kita lakukan. Nah itu.
kan cuma gampang aja. Kita harus mengawalinya dengan niat itu. Kan ada dalam agama itu kan ada keterangan, saya mengikuti itu, ini katanya ya, saya mengikuti apa yang engkau niatkan atau engkau bayangkan atau yang engkau maui, itu saya hanya mengikuti itu ternyata kalau ditelusuri itu awalnya itu ya dari niat itu tadi. Jadi marilah kita ya dalam tongkrongan ini kita teliti ya, di setiap kita mempunyai niat itu ya, seyogyanya ya, itu kalau kita tambahi dengan niat ingin mendekatkan diri, nah itu dulu baru kita niatkan untuk kegiatan kita yang akan kita lakukan sebagai pelengkapnya itu tadi, pelengkap niat itu tadi. Begitu teman-teman. Ini sangat membantu sekali itu, secara apa ya, secara rahasia atau apa, itu sangat membantu sekali di kegiatan kita apapun itu. Termasuk cara berpikir kita, cara fokusnya kita dalam bekerja, itu masuk apa, itu masuk kriteria. Misalnya kerja itu fokus, dan fokusnya itu sangat indah, sangat masuk kriteria begitu. Lain dengan satu niat yang tidak disertai niat ingin mendekatkan diri, itu lain. Itu terkesan kalau kerja kita seperti kerjanya mesin atau robot, jadi ya monoton, itu monoton. Jadi kalau ada niat yang kita sertai dengan, atau kita dahului dengan niat yang seperti saya katakan tadi, itu terlihat indah, bukan monoton, indah sekali apapun yang kita kerjakan ya. Jadi sekali lagi saya tekankan buat teman-teman ya, yang terutama yang ada di tongkrongan ini ya, jika memulai sesuatu, telitilah dahulu sebelum ada niat. Pikirkan maksudnya, jangan sampai lupa, disisipkan, bahkan didahului dengan niat ingin ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau muslim kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kalau buat agama yang lain atau kepercayaan yang lain, saya tidak terfokus pada satu Islam aja misalnya, atau karena saya anggap itu walaupun teman-teman ini muslim atau non muslim atau kepercayaan atau apa, itu kalau diulik, ditelusuri, terus ujung-ujungnya cuma satu, nggak bisa dua, nggak ada dua itu. Apalagi kalau katakan di Indonesia ini ada 5 agama, nggak mungkin 5, mana itu
ya satu. Kenapa jadi 5? Ya itu kurang apa itu, kurang kupasan itu. Harus dikupas, dicari. Nah, kan kalau di Islam itu ada cerita Nabi Musa itu mencari Tuhan itu kayak apa. Nah, di situ keterangannya sudah ada dan jelas. Dia mencari Tuhan itu sampai apa saja itu dianggap Tuhan kan, begitu. Sampai ketemulah bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Satu, Maha Esa. Nah, itu. Kita masing-masing ini harusnya juga mencari juga, begitu. Bukan cuma Nabi Isa itu. Kita harus mencari Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mencari dan selalu mencari. Itu bukan ya kalau Islam ya Allah, enggak gitu. Allah itu cuma dalam pikiran atau sebatas mulut. Nah, pertanyaannya di situ, apakah sudah benar menjadi keyakinan yang hakiki, yang tiada yang lain. Itu ini silakan dipertanyakan pada diri masing-masing. Makanya kita ini ya mudah ya, karena dipermudahkan dengan cerita-cerita orang zaman dulu seperti ya Nabi Musa itu tadi ya. Dalam hal mencari Tuhan kita dipermudahkan, kita sudah dapat nama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu kan nama, yang sebenarnya itu bagaimana, itu harus kita cari. Untuk apa ya? Untuk supaya kita tidak menuhankan yang lain, karena cuma satu kok menuhankan yang lain, begitu ya. Kalau untuk kelanjutannya itu untuk menambah ketakwaan, begitu, menambah ketakwaan kita masing-masing. Demikian teman-teman ya. Untuk video kali ini saya dalam suasana nongkrong saya cukupkan sekian dulu. Kita jumpa lagi pada video berikutnya insya Allah. Santai aja teman-teman, tetap nongkrong, jangan lupa kopi dan rokoknya kalau suka. Kalau nggak suka jangan juga mencela yang suka ngopi dan suka ngerokok. Santai, hidup ini santai. Kalau kita ini santai, menikmati hidup ini, menikmati hidup ini bukan harus kita kaya dulu, enggak. Harus kita punya sesuatu dulu, enggak begitu. Santai kayak di tongkrongan, siapa saja boleh nongkrong. Demikian teman-teman ya, begitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.